Namaku Aris, 24 tahun. Aku adalah seorang menantu dari Ibu Indri, 45 tahun. Aku merasa sangat nyaman memiliki ibu mertua secantik dan sebaik beliau. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah saat aku baru pendekatan dengan calon istriku 3 tahun sebelumnya. Saat itu, beliau belum menunaikan ibadah haji dan belum menggunakan jilbab, sehingga aku bisa melihat keindahan-keindahan yang ada padanya. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah banyaknya bulu-bulu yang tumbuh di lengannya, yang membuat dirinya semakin menarik di mataku. Dalam imajinasiku, Risita yang memiliki ciri-ciri seperti itu pastilah memiliki keinginan yang besar dan mampu memberikan kesenangan berlebih kepada pria. Obsesi untuk mendapatkan kesempatan bersama beliau tidak pernah hilang, walaupun aku telah menikah dengan putrinya. Ibu mertuaku itu selalu ada dalam hayalanku, bahkan saat aku dan istriku menjalankan kewajiban malam hari. Namun, sebagai menantu, tentu saja aku tidak berani gegabah berlaku macam-macam padanya, apalagi beliau adalah istri seorang pejabat di daerahku. Suatu malam, tanpa sengaja, aku mendengar dari depan pintu kamarnya ibu mertuaku tengah bermain Uno bersama suaminya. Dari situlah aku mengetahui bahwa bapak mertuaku tidak bisa memberikan kebahagiaan maksimal dalam hal yang satu itu. 5 tahun setelah aku menikah dengan putrinya, ibu mertuaku menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Sejak itu, beliau selalu mengenakan jilbab namun menurutku tetap cantik. Ditambah lagi, gaun dan jilbab yang dikenakannya selalu serasi dengan model yang gaul. Aku selalu menjaga sikapku di hadapannya karena tidak ingin dia jadi benci atau marah padaku. Dengan sabar, aku menjaga kedekatanku dengannya agar aku bisa terus melihat dan mengagumi kecantikannya dari dekat. Kesabaranku itu berlangsung cukup lama. Aku berusaha bersikap sopan dan baik padanya, sehingga ibu mertuaku merasa aku seperti putranya sendiri. Ketika ada kesempatan berbincang berdua, beliau tidak segan-segan menceritakan berbagai masalah denganku, bahkan meminta bantuanku untuk hal-hal yang tidak dapat dia kerjakan. Kami sering duduk berdampingan dalam mengerjakan sesuatu. Suatu hari, ibu mertuaku meminta bantuan padaku untuk mengkonsultasikan laptop miliknya yang terasa lambat. Dia juga meminta diajari cara menghubungkan laptopnya ke internet. Setelah aku periksa, ternyata banyak sampah dan virus yang mengganggu sistem laptopnya, sehingga kinerjanya terganggu dan lemot. Aku kemudian bilang akan membersihkan semua virus di laptopnya. Tetapi diperlukan waktu yang cukup lama. Agar bisa terkoneksi ke internet, harus ada jalur telepon. Ibu mertuaku pun menyarankan agar aku menangani laptopnya di ruang kerja yang ada di rumah itu. Kebetulan, hari itu bapak mertuaku sedang bertugas keluar kota, sedangkan istriku sedang ada acara dengan teman-temannya, sehingga di rumah hanya ada kami berdua. Begitu tiba di ruangan itu, aku mulai membersihkan virus dengan software yang aku bawa. Sambil menunggu antivirus bekerja, kami ngobrol berbagai hal diselingi minuman dan makanan cemilan yang disediakan. Dari obrolan itu, aku mengetahui bahwa ibu mertuaku ternyata suka tertidur di ruang kerja itu. Memang ada kasur yang dihamparkan di lantai. Aku merasa heran mendengar ceritanya, apakah suaminya tidak apa-apa ditinggal tidur sendiri di kamarnya. Ibu mertuaku pun menjawab bahwa tidak ada masalah dengan hal itu, bahkan menurut pengakuannya, beliau sudah jarang tidur sekamar dengan suaminya. Hari semakin gelap, tetapi antivirus masih bekerja karena banyak sekali virus yang ada di laptopnya. Kami terus melanjutkan obrolan sambil menunggu proses itu selesai. Tanpa kami sadari, kami sudah duduk berdampingan di ruangan yang sepi itu, sambil terus mengobrolkan hal-hal yang bersifat pribadi. Perlahan-lahan, aku mulai mencoba keberuntunganku terhadapnya, tetapi masih merasa takut untuk memulainya. Akhirnya, dengan hati-hati, aku berkata padanya, "Bu, apakah Bapak tidak sayang membiarkan Ibu tidur sendiri? Kalau saya jadi Bapak, saya tidak akan biarkan Ibu tidur sendiri satu malam pun. Sayang dong, membiarkan Risita cantik seperti Ibu tidur sendirian." "Iris bisa saja. Masa si Risita yang sudah tua dan wajah keriput ini disebut cantik?" sahutnya sambil tersenyum. Tampaklah ekspresi kebanggaan di wajahnya ketika mendengar pujianku. Aku merasa gembira karena dia tidak marah dengan pujian seperti itu, sehingga aku semakin nekat. "Beneran, Bu, saya tidak bohong. Di mata saya, Ibu adalah Risita yang cantik dan menarik." Ucapku seraya menatapnya. "Sudahlah, jangan berlebihan, nanti saya bisa terbang." Jawabnya sambil tersenyum, sepertinya beliau semakin tersanjung oleh pujianku itu. "Boleh nggak saya minta sesuatu?" "Nggak macam-macam kok, swear," kataku yang sudah benar-benar tidak bisa menguasai diri. "Mau minta apaan sih?"
"Iris, kalau nggak macam-macam, akan saya penuhi?" Jawabnya penasaran. "Maaf ya, Bu, boleh saya pegang tangan Ibu?" "Bu, boleh ya?" "Bu, tanyaku sekali lagi." "Iya deh," sahutnya mengalah dan menyingsingkan ujung lengan bajunya. Dengan tangan gemetar, aku pun meraihnya karena sudah mendapat izin darinya. Dari sudut mataku, terlihat ibu mertuaku merasa bangga atas keterpanaanku. Aku tidak tahu apakah dia juga merasakan seperti yang aku rasakan saat telapak tanganku menyentuhnya. Mata ibu mertuaku terbuka, memandangku dengan sayu, tampak bahwa dia sudah sangat menginginkannya. "Jangan di sini, Riz, di tempat saya saja, ya." Mendengar ucapannya itu, aku tidak memperhatikan lagi antivirus yang masih bekerja pada laptop. Dengan tergesa-gesa, kami menuju kamarnya yang cukup luas. Hari itu, akhirnya aku bisa membuktikan bahwa hayalanku selama ini ternyata benar. Aku benar-benar merasa bahagia sekali. Untunglah aku mampu mengimbanginya, sehingga ibu mertuaku juga merasakan kebahagiaan yang sama. Setelah beristirahat beberapa saat, matanya terbuka dan memandangku, berkata, "Kamu percaya nggak, Riz, sudah 4 tahun ibu tidak pernah main Uno lagi. Bukan karena ibu tidak mau, tapi si bapak sudah tidak mampu." "Bu, jangan bicara begitu. Saya jadi malu," sahutku sambil merasa bangga karena dipuji seperti itu. Setelah cukup lama beristirahat, kami kembali bersama. Aku terlebih dulu ke ruang kerjanya untuk memeriksa laptop yang masih menyala. Ternyata laptopnya sudah lama mati karena hampir 1,5 jam aku tinggalkan bermain Uno bersama ibu mertuaku yang aku idam-idamkan itu. Akhirnya, malam itu aku dan ibu mertuaku bisa mengulangnya berkali-kali hingga menjelang subuh. Istriku menelpon dan memberitahu bahwa dia tidak bisa pulang karena acara dengan teman-temannya belum selesai. Malam itu, hingga menjelang subuh, kami isi dengan bermain Uno dengan sangat kompetitif. Kami hanya beristirahat untuk minum dan makan untuk memulihkan tenaga. Akhirnya, sampai saat ini, aku dan ibu mertuaku terus melakukannya setiap ada kesempatan. Tanpa seorang pun yang tahu, kami berusaha menjaganya sebaik mungkin. Entah sampai kapan hubungan kami ini akan berlangsung, demikianlah kisahku ini. Sungguh tidak aku kira sebelumnya bakal seperti itu. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Salam dari ibu mertuaku, kawan.